Kenal maka tidak sayang ya. Bolehkah saya memperkenalkan diri dulu sebelumnya ya? Jangan nanti dikira siapa itu yang khotbah di depan kok ganteng banget gitu ya. Iya, jangan seperti itu. Jadi biar kalau nggak enak kalau nggak kenal kan gitu kan. Nah, nama saya Boy Yusuf. Saya dari PME Pelayanan Misi Eklesia yang kami dari Gereja GBI Eklesia Jakarta yang digembalai oleh Bapak Pendeta Hengki So. Ya, kita semua bersaudara. Tadi saya begitu masuk berbicara dengan Oma Hana di tempat ini, juga dengan Bapak Joy. Kami bercerita-cerita, ternyata semuanya nyambung gitu ya. Bersaudara semuanya, kenal-kenal semuanya nyambung gitu ya. Jadi saya bukan orang lain. Nah, saya dari GBI Petamburan juga, lalu saya melayani di GBI Eklesia bersama dengan Bapak Gembala Hengki So. Dan kita sudah 3 hari berada di NTT, berada di SOE, di TTS khususnya. Nah, hati kami ada di tempat ini Bapak Ibu Saudara semua ya. Saya mempunyai seorang istri dan 3 orang anak. Anak saya 3 cowok, 3-tiganya. Yang paling besar umur 23, yang kedua umur 20, yang ketiga umur 18. Laki-laki semua ganteng kayak bapaknya aja ganteng ya. Ya, saya berusia 51 tahun, ya 51 tahun dan saya bukan full timer mengembalakan, tapi saya hanya penginjil dan saya hanya di bidang misi dan saya juga seorang pengusaha. Saya wirausaha, jadi di Jakarta saya ada beberapa usaha. Nah, demikianlah sekilas info. Gitu ya. Jadi kalau tahu, kalau kenal, kalau ketemu, ya Pak Boy, kita makan di rumah. Nah, sukacita ada sei. Nah, gitu kan. Ada alpukat, boleh dibawa pulang. Wah, itu sukacita sekali. Karena kalau biasanya kita ke sini di bulan Desember itu bulan alpukat ya. Alpukatnya kalau orang Cina bilang hauce gitu ya. Enak gitu ya. Enak sekali alpukatnya di tempat ini. Baik, itu saja perkenalannya. Nah, kami dari PME itu adalah pelayanan misi eklesia. Kami sudah bekerja melayani Tuhan dari mulai Medan sampai ke NTT dan kami kurang lebih sudah membangun 200 gereja desa. PME itu bergerak di bidang pelayanan misi, yaitu pembangunan gereja desa, juga untuk support hamba-hamba Tuhan desa, juga melakukan pendampingan hamba Tuhan, dan yang ketiga yang terakhir kami baru saja meresmikan Rumah Shalom, panti asuhan Rumah Shalom yang berada di Desa Oof. Ya, mungkin saudara-saudara, Bapak Ibu semua, Mama sudah tahu. Dan kemarin baru kita resmikan. Nah, tujuannya adalah kami mau membantu dan menampung anak-anak yang tidak punya orang tua. Kami didik, kami sekolahkan sampai nanti mereka menjadi berhasil dan bisa juga menjadi orang yang berguna dan juga untuk kemuliaan nama Tuhan ya. Itu tujuan dari Rumah Shalom. Saya juga minta support dari Bapak Mama semua di tempat ini. Sekiranya semuanya hati kami ada di NTT. Kurang lebih kami sudah membangun 27 gereja desa di NTT sini, di TTS ini ya. Dari mulai SOE sampai ke Wekam, sampai ke Sambet dan lain-lain. PIC kita juga tidak jauh-jauh dari tempat ini juga gitu ya. Baik, itu saja perkenalan dari PME. Nanti saya akan jelaskan lagi, ada beberapa foto-fotonya. Nah, firman Tuhan pagi hari ini saya beri judul yaitu Covenant. Ada? Ya, Covenant. Apa sih itu covenant? Covenant itu dalam bahasa Inggris ya. Jadi arti bahasa Indonesianya adalah perjanjian. Nah, seringkali kita tidak luput, tidak bisa lepas dari perjanjian. Betul Bapak Ibu Saudara ya. Tidak lepas dari perjanjian. Apa aja sih perjanjian-perjanjian yang kita pernah jalanin sehari-hari? Misalnya hal yang umum, perjanjian pernikahan. Nah ya,
Di situ ada sebelum diberkati Tuhan, suami istri datang ke gereja minta pemberkatan, itu ada perjanjian. Perjanjian suami dan istri untuk selalu setia, susah dan duka, ya kan? Untuk selalu mensupport suaminya, mengasihi istrinya, itu ada perjanjian antara suami dan istri. Apalagi perjanjiannya? Perjanjian kalau kita mungkin jual beli rumah, jual beli tanah, jual beli apapun gitu ya. Nah, itu ada perjanjiannya namanya PPJB, perjanjian pengikatan jual beli. Ada lagi nanti Bapak Ibu tanda tangan perjanjian. Ya, mesti bayar kapan, selesainya kapan, itu ada perjanjiannya. Apalagi perjanjian yang lain. Perjanjian lain misalnya perjanjian kontrak kerja. Ya mungkin dari nona-nona, ada yang atau dari bapak-bapak, mama-mama yang bekerja. Ada mungkin ketika masuk ke perusahaan ada suatu perjanjian. Mengikatan perjanjian mau minta gaji berapa, jam kerjanya berapa gitu ya. Semuanya ada perjanjian, pengikatan. Nah itu yang resmi perjanjiannya. Ada juga perjanjian yang kelihatannya lisan. Seperti kayak misalnya bapak-bapak atau mama-mama janji sama anaknya. Nah nanti kau naik kelas aku belikan hadiah ya, aku belikan sepeda. Nah nanti kalau kau naik kelas juara 1 aku belikan kau roti atau belikan makan yang enak atau aku bawa kau ke Jakarta. Nah itu ada perjanjian lisan gitu ya. Demikian juga suami mungkin berjanji dengan istrinya. Nanti kalau sayangku ulang tahun aku belikan sesuatu yang baik gitu ya. Atau mungkin istri juga, "Pah, nanti kalau kamu ulang tahun aku belikan sepatu." Nah itu ada perjanjian-perjanjian lisan. Tidak semuanya terikat dengan perjanjian. Baik dari kita semua yang hidup saat ini pasti ada suatu keterikatan perjanjian. Nah, tanpa kita sadari kita juga ada perjanjian dengan Tuhan. Ya, Tuhan itu punya janji seperti lagu tadi. Ya, Tuhan itu adalah punya janji yaitu setia dan adil. Amin ya. Nah dia punya janji bukan hanya sekedar itu. Ternyata dari jauh-jauh waktu manusia jatuh ke dalam dosa, Allah punya janji yaitu untuk menyelamatkan kita semua. Untuk menyelamatkan kita semua dia punya janji. Nah kita lihat yuk. Sebelumnya saya klik dulu ya. Oke. Nah ini dia. Yang tadi saya katakan arti perjanjian menurut KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Perjanjian adalah persetujuan yang tertulis atau dengan lisan yang dibuat oleh dua belah pihak atau lebih, masing-masing bersepakat untuk mentaatinya apa yang tersebut di dalam perjanjian itu. Nah, kita lanjut dalam perjanjian Tuhan. Oke, kita buka dalam Roma 3 ayat 23. Roma 3 ayat 23 ada baca di depan ya. Saya bacakan buat saudara-saudara semua. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Lanjut Roma 6 ayat 23. Sebab upah dosa ialah maut. Tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Ini perjanjian ketika Tuhan Yesus, ketika Allah Bapa tahu bahwa manusia jatuh ke dalam dosa. Dia ingin menyelamatkan kita semua. Itu janji Tuhan. Sehingga dikatakan di dalam Roma 3 ayat 23, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Roma 6 ayat 23, sebab upah dosa adalah maut. Tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus. Dalam ayat selanjutnya, ya kita baca di dalam Yesaya 53 ayat 5 sampai 7. Tetapi ia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpahkan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba masing-masing, kita mengambil jalannya sendiri.
Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Ayat 7, dia dianiaya, tetapi dia membiarkan dirinya ditindas dan tidak membuka mulutnya, seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian, seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya. Ia tidak membuka mulutnya. Nah, Allah, Tuhan Yesus berjanji, bahkan dia mengorbankan dirinya sampai di kayu salib. Bisa saja dia kalau tidak menepati janjinya, ketika dia mau di kayu salib, dia bisa saja menghilang. Tapi Allah adalah Allah yang setia dengan janjinya. Dia menepati janji-janjinya, yaitu untuk menebus setiap dosa-dosa kita. Menebus setiap kesalahan-kesalahan kita. Menebus segala apapun yang kita perbuat tanpa kita sadari, itu adalah janji-janji Tuhan. Janji Allah adalah setia dan adil. Dan Allah selalu menepati janji-janjinya. Dia tahu manusia jatuh ke dalam dosa. Sampai saat ini kita boleh bilang manusia yang berdosa. Tapi karena kemuliaan Tuhan, karena kebaikan Tuhan, karena kasih setia Tuhan, dia rela mati di atas kayu salib. Kenapa saudara? Dalam Yohanes 3 ayat 16. Oke, ini Yohanes 3 ayat 16. Kita baca bersama-sama ya. 2, 3. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Berdasarkan inilah, karena begitu besar kasih Allah terhadap dunia ini, sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap kita yang percaya memperoleh hidup yang kekal. Itulah janji-janji Tuhan. Janjinya adalah janji keselamatan. Siapa Bapak Ibu Saudara di tempat ini yang percaya bahwa setelah kehidupan ini, setelah dunia ini, katakan setelah kita dipanggil pulang, kita ini kan hidup hanya sementara, Bapak Ibu semua ya. Ada yang di sini hidupnya tidak akan mati? Ya, tidak ada. Semua dari mulai hidup itu adalah perjalanan. Life is journey. Jadi hidup itu mulai dari lahir, dari anak-anak, ya dari sekolah minggu, dewasa, sekolah, lalu mulai lulus, mulai cari kerja, menikah, punya anak, punya cucu, sampai nanti lanjut usia dan kembali kepada Tuhan. Semuanya seperti itu saudara-saudara. Tapi umur orang tidak ada yang tahu. Ya, umur orang tidak ada yang tahu sama sekali. Apalagi zaman pandemi COVID. Saya di pelayanan misi setelah pegang 15 tahun. Saya punya full timer misi. Itu tahun 2020 kami pelayanan dari Kalimantan pulang kena COVID. Akhirnya dia selama 2 minggu dirawat di rumah sakit, lalu meninggal dunia, dipanggil pulang ya. Nah, umurnya baru 40. Ada lagi teman saya yang lain, baru umur 42. Dia punya segalanya, dia punya kekayaan dan lain-lain. Dia salah satu dari direktur perusahaan terkenal, yaitu Sinarmas Sekuritas. Dia sampai dijagain sama perusahaannya, gak boleh keluar rumah dan lain-lain. Dia tidak kena COVID, tapi dia kena kanker. Ya. Gak lama begitu dicek langsung stadium 4. Stadium 4 begitu cuma 1 bulan dipanggil pulang. Tadinya sehat-sehat saja baru umur 42. Tidak ada yang tahu umur manusia. Bahkan tidak ada yang tahu 1 menit ke depan, 1 jam ke depan, besok. Nggak ada yang tahu. Kita boleh merencanakan ya. Boleh merencanakan besok mau kerja lagi, besok mau pergi, mau ke wisata, atau besok mau sekolah dan lain-lain. Tapi besok nggak ada yang tahu harinya saudara. Tapi kita bersyukur kalau kita punya Allah yang besar. Yang telah mengaruniakan anaknya yang tunggal untuk keselamatan hidup kita. Rasul Paulus. Rasul Paulus di dalam 1 Korintus 15 ayat 9 sampai 10 saya bacakan buat Bapak Ibu Saudara semua. Karena aku adalah
orang yang paling hina dari semua rasul, bahkan tidak layak disebut rasul, sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. Ayat 10, tetapi karena kasih karunia Allah, aku telah sebagaimana aku ada sekarang ini. Dan kasih karunia Allah yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku lagi, melainkan karena kasih karunia Allah yang menyertai aku. Kita tahu bahwa cerita Rasul Paulus ini adalah Rasul Paulus dulu adalah benci dengan umat Tuhan. Benci dengan anak-anak orang Kristen yang mengenal Tuhan. Dia menganiaya, bahkan dia membunuh semua orang-orang Kristen. Tapi ketika dia mengenal Tuhan, dia berubah 180 derajat. Bahkan dia bilang di sini dikatakan, karena aku adalah orang yang paling hina dari semua rasul. Bahkan aku tidak layak disebut rasul. Sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. Tetapi di dalam ayat 10, karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang, adalah karena kasih yang dianugerahkannya kepadaku. Tidak sia-sia, sebaliknya aku bekerja lebih keras untuk kemuliaan nama Tuhan. Karena Tuhan yang menyertai aku. Rasul Paulus berjanji ketika dia menganiaya jemaat, dia ketemu Tuhan, dia punya janji sama Tuhan. Dia punya perjanjian sama Tuhan. Bahwa dia akan bekerja lebih keras untuk malah memberitakan firman Tuhan. Memberitakan Injil, menjadi murid Tuhan. Itu perjanjian Rasul Paulus. Nah, pada waktu saya mengalami, saudara ya, saya nggak bahas tentang Paulus. Saya bicara tentang kehidupan kita sehari-hari. Saya adalah saksi hidup. Saya juga mempunyai perjanjian dengan Tuhan. Waktu saya kecil, saya 6 bersaudara. Saudara-saudara saya 6 bersaudara, Bapak Ibu. Saya anak keempat. Lalu ketika saya mulai bertumbuh di Jakarta, bapak saya ketika saya masuk SMA kelas 1, umur 15, papa saya meninggal. Dipanggil pulang karena sakit jantung. Dengan umur waktu itu 49. Nah, kami hidup sangat sederhana. Kami hidup sangat sederhana sekali. Dan kami boleh dibilang mama saya hanya seorang tukang jahit baju. Jadi kalau misalnya anak-anak sekolah mau SD, SMP, dia cuma jahit baju. Sangat sederhana. Bahkan kami makan juga udah biasa itu ya, cuman makan nasi sama telur sama garam. Itu makanan sehari-hari. Dan itu belum tentu makan sehari 3 kali. Bahkan cuman 1 hari sekali kami makan. Lalu saya juga secara nggak langsung, saya nggak berani datang ke sekolah. Ke sekolah, mau masuk sekolah, takut. Bukannya takut kenapa, tapi takut begitu masuk sekolah, saya ditanyain, "Hey boy, kamu belum bayar uang sekolah udah 3 bulan, kemana aja?" Saya takut, jadi saya gak berani sekolah. Karena saya belum bayar uang sekolah. Jadi kehidupan saya tuh benar-benar sangat-sangat di bawah. Sangat-sangat mulai dari nol. Bahkan ketika saya lulus SMA umur 17-18 tahun. Mama saya bilang, "Boy, mama tidak bisa bayarin kamu sekolah. Kamu harus bekerja. Karena kamu gak bisa kuliah. Mama gak punya uang." Ya, waktu itu saya melayani di Petamburan, di remaja saya udah melayani pemain musik juga gitu ya, melayani musik dan lain-lain digembalakan oleh Bapak Pendeta Mesa dan Tante Oli. Nah itu Bapak Ibu Gembala rohani saya. Lalu singkat cerita secara manusia saya berontak. Saya bilang lihat teman-teman saya sampai berdoa sama Tuhan. Tuhan, kok saya melihat teman saya ada yang bisa kuliah di tempat yang baik, yang bagus, di kuliah di negeri, di swasta, bahkan di luar negeri. Mungkin kalau yang punya duit banyak gitu ya, bisa sekolah di luar angkasa gitu ya, kalau udah dibuka gitu ya. Saking gak ada sekolah universitas di luar angkasa. Nah saya gak bisa apa-apa. Saya harus bekerja sebagai kolektor, bekerja sebagai kalau bahasa Inggrisnya messenger gitu ya, lebih elitnya. Jadi bekerja, nganter surat ke sana ke sini, naik motor butut ya, naik motor dulu seneng banget punya Honda 70 gitu ya. Tahun 70 seneng banget Honda 70 yang kadang-kadang hidupnya mesti didorong dulu. Nah itu kehidupan saya waktu lalu. Nah
Saya cuma bisa bilang berdoa sama Tuhan, Tuhan kok hidup saya begini ya Tuhan? Kenapa saya nggak seenak teman-teman saya yang lain? Yang bisa kuliah baik, yang bisa kuliah di luar negeri, ya semuanya enak kelihatannya. Tapi kenapa saya hidupnya kok begini, susah banget gitu loh. Tapi saya tidak mau terlena di dalam keterpurukan saya, Bapak Ibu Saudara semua. Lalu saya di gereja, saya berdoa. Saya berdoa, saya bilang saya mengikatkan perjanjian. Saya ingat sekali waktu umur 18-19, saya mengikatkan perjanjian dengan Tuhan. Saya bilang, Tuhan, saya tidak punya apa-apa. Bahkan saya tidak pintar. Saya cuma lulus SMA. Saya tidak bisa kuliah Tuhan karena saya tidak ada uang. Ya, saya jadi harus bekerja hari lepas hari. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan, saya kepengen dong Tuhan, kalau Tuhan berkati saya dengan limpah, saya ingin menjadi bendaharanya Tuhan. Saya bilang, saya mau jadi bendaharanya Tuhan. Tuhan tolong saya. Tuhan bukakan jalan bagi saya. Karena saya percaya setiap orang yang katakan dulu pandangan saya adalah ketika melihat orang yang punya uang atau mungkin orang yang berhasil dan sukses, toh Tuhan kasih gambaran dia dikasih waktu yang sama. Dikasih waktu 24 jam sama, mataharinya sama, udaranya sama, makannya sama, makan nasi juga sama kita. Ada di sini yang satu hari lebih dikasih Tuhan 26 jam. Ada yang dikasih hari 26 jam atau dikasih Tuhan sentimen dengan Bapak Ibu Saudara dikasih cuma 15 jam satu hari. Gitu ya. Tidak ada semua ya. Terus ada di sini yang istilahnya istimewa dari Tuhan, makannya setiap hari makan emas, gaduin emas gitu, emas digaduin gitu ya. Nggak ada saudara ya, semua kurang lebih sama. Semua kurang lebih sama semua, waktu semua sama. Dia itu setia dan adil. Cuman permasalahannya adalah kita mengerti nggak kalau Tuhan itu menjanjikan kita kemenangan demi kemenangan. Tuhan itu menjanjikan kita adalah berkat-berkat yang melimpah. Tinggal masalahnya adalah ketika Tuhan menjanjikan semua yang berlimpah, masalahnya adalah kita mau meraihnya atau tidak. Mau meraihnya atau tidak. Nah, saya mengikatkan perjanjian dengan Tuhan. Nah, Tuhan cuma katakan ketika waktu lalu berjalan seperti ini. Tuhan berbicara dalam hati saya ketika saya berada di salah satu mall di Jakarta. Saya cuma diam. Lalu pintu mall itu ada pintu mall otomatis ya. Bapak Ibu Saudara semua tahu kali ya. Ada pintu yang otomatis. Jadi kalau kita bergerak ke dekat pintu itu terbuka. Itu terbuka. Kalau kita diam saja, pintu itu nggak terbuka. Saya dulu berkata bahwa ini kok, waduh ini ada pintu kaca begini. Jangan-jangan nanti saya kejedot nih, saya kepentok ini kan. Terus kata satpam, enggak Bapak jalan aja, nanti pintunya kebuka. Saya nggak yakin, namanya juga kan jarang ke mall waktu itu kan. Saya nggak yakin gitu kan. Bapak jalan aja gitu kan. Ketika saya mulai melangkah, mendekatkan pintu itu, bener, pintu itu kebuka. Itu kebuka, jadi sehingga saya bisa lewat. Nah demikian juga Tuhan menggambarkan berkat atau kemenangan yang Tuhan janjikan buat Bapak Ibu Saudara semua. Ya, ketika kita mau melangkah bersama dengan Tuhan, kita tahu Allah kita adalah Allah yang membuat mujizat. Kita tahu Allah kita adalah Allah penyembuh. Kita tahu Allah kita adalah Allah yang memberikan segala sesuatunya. Tapi kita tahu itu semua, tapi kita nggak mengalami. Kita nggak mengalami. Kita cuma dengar, oh Tuhan itu berkuasa, oh Tuhan itu hebat ya menyembuhkan, oh Tuhan itu memberkati teman saya ya. Tapi kita sendiri nggak ngalamin. Saya saksi hidup, saya mengalaminya. Nah singkat cerita saya akan saksikan kesaksian saya. Nah dalam perjalanan saya bekerja dan berdoa. Dari kolektor mulai naik jadi seorang sales, dari sales menjadi supervisor, jadi sales manager. Wah saya mulai naik, karir saya mulai naik. Padahal cuma lulusan SMA. Karena saya setia, saya bekerja dengan jujur, saya bekerja dengan rajin, saya berdoa sama Tuhan. Tuhan bukakan jalan, Tuhan bukakan jalan. Sama seperti tadi, kalau kita menuju ke pintu itu, kalau kita nggak melangkah, pintu itu nggak kebuka. Kalau kita diem aja, kita cuma berdoa, Tuhan berkati saya, Tuhan berkati saya, Tuhan berkati saya. Tuhan tidak akan turunkan 2 karung itu mau kena kepala kita sampai ketiban, sampai jatuh gitu, nggak mungkin. Bapak Saudara ya, tapi kita harus melangkah.
melangkah bekerja dan melakukan segala sesuatu. Melangkah untuk masa depan, sehingga Tuhan bukakan pintu. Nah, itu yang saya alami Bapak Ibu Saudara semua. Saya punya janji dengan Tuhan. Nah, singkat cerita, ketika tahun 98, negara kita kena krisis moneter. Semua dunia kena krisis moneter. Di situ posisi saya sedang bagus sebagai seorang sales manager. Lalu akhirnya perusahaan saya bangkrut gitu loh. Saya berdoa sama Tuhan. Tuhan, kok saya di tengah perjalanan saya yang lagi asik-asiknya, tiba-tiba perusahaan saya bangkrut. Jadi saya mesti mulai dari nol lagi nih Tuhan, gitu kan. Saya berdoa apa sih maksud Tuhan gitu kan. Tapi saya di luar dugaan saya, itulah tahun 98. Tuhan bilang, saya banyak bilang, Tuhan berkatakan kamu akan buka usaha sendiri. Lalu akhirnya saya coba mulai buka usaha sendiri dengan dihubungi oleh klien-klien dan lain-lain. Sampai saat ini Tuhan memberkati saya dengan 5 perusahaan, lebih dari 2.000 orang saya pegang. Saudara semua. Dan kalau saya lihat seperti ini, makanya saya punya janji sama Tuhan. Ketika Tuhan mulai memberkati kehidupan saya dan lain-lain, saya ingat dengan janji saya. Bahwa saya akan melayani Tuhan. Saya bukan lulusan yang tinggi, saya bukan lulusan teologi ya. Saya cuma lulusan SMA. Tapi Tuhan percayakan ada lebih dari 5 perusahaan. Saya bisa membangun 2 apartemen mewah di Jakarta. Saya punya pabrik yang cukup besar dengan kurang lebih ratusan bahkan ribuan orang. Nah, di samping seperti itu saya nggak diam di situ saja. Saya tetap menyempatkan waktu dan bahkan saya harus mendahulukan Tuhan. Saya berkorban buat Tuhan. Karena saya udah janji dengan Tuhan. Saya mau melayani Tuhan. Saya mau menjanjikan istilahnya mengorbankan waktu buat Tuhan. Mengorbankan tenaga buat Tuhan. Mengorbankan dana buat pekerjaan Tuhan. Nah selama ini saya ditunjuk 15 tahun. Langsung saya dimasukkan setelah saya mulai usaha, saya dipercayakan dengan Bapak Gembala, Bapak Pendeta Hengkiso untuk pegang pelayanan misi eklesia. Dan kurang lebih sudah 249, hampir 250 gereja desa. Dari mulai Medan sampai ke NTT ini sudah 250 gereja desa yang kita sudah bangun. Pelayanan misi eklesia. Guna hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan sudah banyak juga kita mensupport hamba-hamba Tuhan desa. Oke, nah ini salah satunya. Inilah yang Tuhan taruh misi di dalam pelayanan misi eklesia. Karena itu pergilah jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Nah ini ada istri saya juga mensupport. Nah istri saya sedang melayani di tempat GBI Soe saat ini. Nah ini istri saya, ini juga kita berdoa ini di Kalimantan. Kita masuk ke desa-desa semuanya. Kalau saya berpikir Bapak Ibu Saudara, saya katakan saya sudah berkecukupan. Saya sudah diberkati Tuhan. Bisa saja saya leha-leha. Bisa saya bilang sama Tuhan, Tuhan sorry, saya sibuk di kerjaan, saya bukan pengangguran. Saya banyak kerjaan, saya gak bisa. Tapi saya komitmen, saya janji. Saya punya covenant, saya punya perjanjian dengan Tuhan. Bahwa istilahnya, Tuhan telah menyelamatkan saya, Tuhan telah memberkati saya, Tuhan telah memberikan kemenangan bagi saya. Saatnya saya tepati janji-janji saya. Ya, next. Nih, kita melakukan KKR juga untuk anak-anak. Ini kalau nggak salah di Nias. Mana dia? Oke, ini juga KKR sekolah. Kemarin kita baru melakukan pelayanan di sekolah-sekolah, ada SMK 1 dan 2 di Soe kalau nggak salah yang kemarin kita layanin ya. Ini saya waktu itu di Atambua memberikan seminar buat hamba-hamba Tuhan. Ya, sekali kita berjalan itu 1 minggu, kadang-kadang bisa sampai 2 minggu. Saya meninggalkan pekerjaan saya meninggalkan keluarga saya mengorbankan waktu saya. Bukan karena apa?
Karena saya melihat kebaikan Tuhan. Saya melihat kasih setia Tuhan yang telah menolong saya. Karena saya tahu bahwa kasih karunia Tuhan, Tuhan telah berjanji menyelamatkan, bahkan Tuhan telah mengorbankan dirinya di salib untuk dosa-dosa kita. Dan saya tahu hidup ini cuma sementara. Ya, hidup ini cuma sementara. Ada kan lagunya ya? Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Harus jadi berkat, Bapak Ibu Saudara ya. Nah, ini kita melayani juga semuanya. Ya, ini kita bagi sembako juga pelayanan kita. Salah satu yang kita lihat bahwa, nah ini pelayanan-pelayanan. Ya, ini waktu kita meresmikan gereja, pembangunan gereja di Atambua. Ya. Kenapa sih kita harus mau sadar bahwa hidup kita ini hanya sementara dan kita punya perjanjian dengan Tuhan. Yaitu Tuhan telah memberkati kita semua. Dan Tuhan mau memberkati Bapak Ibu Saudara semua. Mungkin saat ini kita berpikir bahwa Tuhan, kok aku hidupku begini-begini aja ya Tuhan ya. Hidupku penuh dengan masalah. Karena setiap orang pasti yang dalam hidup itu pasti punya masalah. Ada orang hidup yang tidak punya masalah? Ada Bapak Ibu yang gak punya masalah di tempat ini? Nah, tidak ada ya, pasti dalam hidup itu punya masalah. Kalau orang yang gak ada masalah, orang yang sudah meninggal. Gitu loh ya, yang sudah meninggal dia gak ada masalah. Gitu loh, dia cuma tidur saja gitu loh. Nah, tetapi dalam hidup ini Tuhan selalu menjanjikan jalan keluar. Tuhan selalu menjanjikan kemenangan. Tuhan selalu menjanjikan adalah hidup yang berkelimpahan. Tinggal masalahnya adalah kita mau enggak setia. Kita tak sadar enggak dengan janji-janji Tuhan. Kita mau enggak meraihnya. Jangan kita selalu menyalahkan Tuhan. Jangan selalu kita menyalahkan Tuhan. Tuhan kok enggak berkati saya? Tuhan kok enggak berikan kesembuhan bagi saya? Tuhan kok enggak memberikan jalan keluar bagi saya? Kita tahu bahwa tadi Allah kita adalah Allah yang besar, Allah yang membuka jalan, tapi kita hanya duduk diam. Saya ada satu film bagus sekali. Saya di Jakarta sempat nonton film, judulnya sama dengan tema saya. Makanya saya sebetulnya ketika saya nonton film ini, saya teringat. Oh iya ya, ini sama sekali dengan janji saya kepada Tuhan. Gitu kan. Nah ternyata ada janji sama sesama manusia aja mereka ada yang harus menepati. Ada suatu film yang baik yang menurut saya ada pesannya cukup baik gitu ya. Yuk kita saksikan sebentar ya, cuma 3 menit. Cuma 3 menit. Mana ada filmnya ya? Bisa multimedia, bisa dibantu setel? Ya. Ya. Jadi cerita ini saya jelaskan sedikit ya sambil filmnya berjalan. 3 menit ini cuplikan. Jadi waktu itu tentara Amerika ingin masuk ke Afghanistan untuk menyelidiki nuklir di Afghanistan. Nah, dia bertemu dengan satu orang Afghanistan bernama Ahmed. Ahmed
tentara bayaran. Nah waktu itu si namanya Jack, komandannya ini Jack, dia sempat mau mati, udah ditangkap oleh tentara Afghanistan, ya Taliban. Kalau kita tahu Taliban, nah dia sudah ditangkap. Nah ketika ditangkap dia sudah hampir mati, tapi dibela oleh Ahmed. Sampai tuh Ahmed itu harus menyelamatkan dari pencarian orang Afghanistan. Dia harus melewati lembah, gunung dan lain-lain untuk menyelamatkan si Jack, tentara Amerika. Sampai dicari di seluruh kota Afghanistan. Singkat cerita, Jack selamat dan bisa pulang ke Amerika lagi. Tapi bisa saja si Jack si Jack ini berjanji dengan Ahmed kalau dia akan membawanya ke Amerika, memberi suaka. Tapi ketika Jack ditangkap dan udah mau hampir mati, Jack itu selamat. Lalu pulang ke Amerika. Tapi dia ingat dia punya janji sama Ahmed akan membawa ke Amerika. Akhirnya dia kembali lagi ke Afghanistan, menyelamatkan si Ahmed. Berjuang meskipun boleh dilarang oleh semuanya. Sudah dilarang oleh semuanya, tapi si Jack ini kembali lagi ke Afghanistan. Singkat cerita, si Jack ini membawa Ahmed kembali ke Amerika dengan selamat. Itu adalah perjanjian antara Jack dengan Ahmed. Kalau orang dunia saja bisa menepati janjinya. Dia mau menyelamatkan rekannya si Ahmed ini, membawa mencari suaka ke Amerika. Mestinya dia setelah kembali ke Amerika, dia bisa saja ya udahlah lupainlah. Ngapain saya ikut perang lagi, santai sajalah di Amerika. Tapi dia tidak, dia bisa kembali lagi. Padahal dia orang yang dicari-cari oleh Taliban. Dia bisa kembali lagi untuk menyelamatkan satu orang, si Ahmed tersebut. Karena kenapa? Covenant, perjanjian antara Ahmed dengan Ahmad. Dengan Jack dengan Ahmed. Nah, ini suatu perjanjian. Nah, saya percaya Allah kita mempunyai perjanjian lebih daripada si Jack tadi. Ya, Tuhan Yesus kita punya perjanjian. Buktinya dia rela mati di kayu salib. Dia rela menyelamatkan kita. Dia rela menebus dosa kita semua. Masalahnya adalah saat ini maukah kita berjanji sama Tuhan? Maukah kita buat perjanjian dengan Tuhan bahwa Tuhan telah menebus dosa kita, Tuhan telah menyelamatkan kita, Tuhan telah menolong kita. Bahkan Tuhan telah menjanjikan kemenangan, Tuhan telah menjanjikan berkat-berkat yang besar di depan kita. Masalahnya adalah kita mau tidak menerima berkat Tuhan yang besar tersebut. Ayat terakhir dalam Roma 8 ayat 32. Roma 8 ayat 32. Yuk kita baca bersama-sama. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua, bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia. Amin. Sekali lagi ayat ini sangat baik, sangat bagus sekali, sangat memberkati sekali. Saya bacakan buat Bapak Ibu Saudara semua dengan seksama. Ia yang tidak menyayangkan anaknya. Allah Bapa tidak menyayangkan anaknya Tuhan Yesus Kristus sendiri. Tapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Tidak ada di sini kata spesifik buat orang Jakarta atau orang bule, tidak. Bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita? Nah, di sini Saudara. Bagaimana ia tidak mengaruniakan segala sesuatu? Tidak mengaruniakan segala sesuatu. Berarti dia telah menyiapkan segala sesuatunya. Dia menyiapkan segala sesuatunya apa yang kita butuhkan. Tuhan memang tidak janji ketika kita ikut Tuhan,
kita terlepas dari masalah, kita nggak ada masalah. Tuhan tidak janji seperti itu. Tapi Tuhan berjanji dalam kita melewati setiap masalah, kita diberikan jalan keluar bagi Tuhan. Kita lagi sakit, Tuhan tolong kita. Tuhan lagi, kita sedang terbeban, Tuhan mau angkat kita. Tuhan, kita sedang menemui jalan buntu, Tuhan berikan jalan keluar bagi kita. Masalahnya adalah, tahukah bahwa kita punya Allah yang setia dan adil? Allah kita yang berkuasa. Sekali lagi saya katakan, kita sudah mendengar Allah kita Allah yang berkuasa. Allah kita Allah yang hebat. Allah kita Allah yang penyembuh. Allah kita Allah yang menyediakan segala sesuatunya. Kita sering dengar itu. Masalahnya adalah, kita mengalami enggak? Kita mengalami enggak? Coba bilang kiri kanan, kamu sudah mengalami belum kuasa Tuhan? Kamu sudah terima belum pertolongan Tuhan? Kamu sudah terima belum janji-janji Tuhan? Pagi hari ini bukan suatu kebetulan kita berada di gereja ini, kita berada beribadah, tapi saya percaya ada berkat Tuhan yang besar buat hidup kita. Karena Dia yang sudah berjanji setia dan adil. Makanya ketika kita bicara bahwa aku punya Tuhan yang besar. Amin. Saya undang pemain musik untuk maju ke depan. Kita akan akhiri ibadah kita. Kita tundukkan kepala.